Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rolia Mansur. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi biaya yang saya pahami dari sesi 1 sampai sesi 6. Di sini, materi akuntansi biaya terdiri dari peran akuntansi dalam organisasi, pengenalan istilah dan tujuan biaya, metode harga pokok pesanan atau full costing, dan metode harga pokok produk proses. Peran akuntansi dalam organisasi. Secara mendasar, akuntansi adalah sebagai penyedia informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Akuntansi terbagi menjadi 3, yaitu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Akuntansi manajemen adalah mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan keuangan yang membantu manajer membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan adalah yang berfokus pada pelaporan kepada pihak eksternal, seperti investor, lembaga, pemerintah, bank, atau pemasok. Sedangkan akuntansi biaya adalah yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penghasilan sumber daya dalam suatu organisasi. Dan di sini ada pengenalan istilah dan tujuan biaya. Biaya dan terminologi biaya. Akuntan mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu biaya biasanya diukur dalam jumlah uang yang harus dibayarkan dalam rangka mendapatkan barang atau jasa. Nah, di sini ada biaya aktual. Apa itu biaya aktual? Biaya aktual adalah biaya yang dibedakan dari biaya yang akan dianggarkan, yang merupakan biaya yang diprediksi. Sedangkan akumulasi biaya adalah kumpulan data biaya yang diorganisir dalam beberapa cara dengan menggunakan beberapa sarana akuntansi. Adapun pembebanan biaya adalah dalam istilah umum yang meliputi menelusuri akumulasi biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan objek biaya, mengalokasikan akumulasi biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan objek biaya. Nah, di sini ada biaya langsung dan tidak langsung. Klasifikasi biaya langsung dan biaya tidak langsung serta metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke objek biaya. 1. Penelusuran biaya dan alokasi biaya. 2. Biaya langsung dari objek biaya berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. 3. Biaya tidak langsung dari objek yang berkaitan tertentu namun tidak dapat ditelusuri oleh objek cara yang layak serta ekonomis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan sektor manufaktur dan sektor perdagangan. Perusahaan sektor manufaktur adalah perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Jadi, tidak mengambil dari orang lain, tetapi jika manufaktur itu adalah mereka yang memproduksi dan menjualnya sendiri. Siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur dimulai dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, sampai akhirnya menghasilkan produk jadi. Begitulah perusahaan manufaktur. Ia menjual produknya mereka sendiri, makanya proses akuntansinya dibuat dari persiapan bahan baku, proses pembuatan produk, sampai akhirnya menghasilkan produk jadi. Sedangkan perusahaan sektor perdagangan adalah perusahaan yang membeli, kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Jika perdagangan adalah perusahaan yang membeli ke orang lain dan menjualnya langsung tanpa merubah bentuknya. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan penjualan produk yang telah dibeli oleh perusahaan pada konsumen. Nah, apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya adalah kegiatan utama perusahaan dagang adalah saat membeli barang dan menjualnya kembali tanpa berubah bentuk dasarnya atau menambah manfaat dari barang tersebut. Dan manufaktur adalah memberi bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi bahan barang jadi. Jadi jika manufaktur itu adalah membeli bahan serta komponennya dan mengubahnya menjadi barang jadi. Sedangkan penjualan itu membeli barang ke perusahaan lain dan menjualnya kembali tanpa berubah bentuk, begitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode harga pokok pesanan atau full costing. Metode harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atau dasar pesanan atau full costing. Biasanya yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Metode harga pokok pesanan ini tergantung bagaimana sesuai pesanan konsumen.
Jadi nanti kita akan bahas mengenai metode harga pokok proses. Nah, tujuan penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dan tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Nah, di sini kita balik lagi ke perusahaan manufaktur. Di sini, dalam perusahaan manufaktur ini, siklus akuntansi biaya yang dimulai dari pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan pada proses produksi. Kemudian dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead pabrik, BOP, yang dikonsumsi untuk produksi, serta diakhiri dengan penyajian harga pokok. Kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kenapa? Karena kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Baiklah, sekarang kita beralih ke metode harga pokok proses. Tadi kita telah membahas metode harga pesanan dan sekarang harga pokok proses. Perbedaannya adalah, jika metode harga pokok proses adalah pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Misalnya terjadi perusahaan pada minyak, semen. Ya, misalnya jika perusahaan minyak itu memproduksi minyak dalam 1 bulannya itu 1 liter, maka per bulannya akan tetap 1 liter. Dan berbeda dengan metode pesanan. Jika metode pesanan itu tergantung pesanan konsumen. Jadi misalnya kalau dalam 1 bulan itu tembusnya berapa pesanan dalam konsumen, maka perusahaan pesanan akan memproduksi sesuai keinginan konsumen. Sedangkan jika jika perusahaan itu telah memproses dalam 1 bulan memproduksi minyak dalam 1 liter dalam sebulan, maka di bulan selanjutnya pun akan seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik proses costing, yaitu satu, produknya itu standar. Ya, kayak tadi contohnya perusahaan minyak memproduksi minyak 1 liter dalam 1 bulan, maka setiap bulannya memproduksi jumlah yang sama. Kedua, jumlah yang dihasilkan sama. Ketika kegiatan produksi dimulai sesuai perintah. Jika tidak ada perintah untuk menambah proses itu, maka tidak akan dirubah. Baik, seperti itu. Nah, di sini juga ada manfaat proses costing, yaitu dapat menentukan harga jual. Ya, pada intinya, pada dasarnya jika proses costing itu lebih gampang menentukan harga jual karena dia tidak tergantung pesanan dari konsumen. Lebih mudah memantau relasi biaya produksi, dapat menghitung laba dan rugi secara periodik, dan menentukan harga pokok produk jadi dan proses harus dilaporkan dalam neraca keuangan. Nah, inilah contohnya ya, contoh dari metode harga pokok proses produk. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.